大家好，欢迎来 Mandarin Low Course。希望你们的学习进步了很大，加油努力吧！谢谢大家，再见。大家好, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pin. Nah, teman-teman, sudah siap belum? Siap ya? Sampai halaman. Nah, sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa pin merupakan cara membaca dari Hanzi. Nah, Hanzi merupakan aksara Cina yang berbentuk gambar yang terdiri dari beberapa barisan. Oke, yang pertama kita mengenal apa sih itu shengmu. Oke, kita baca sekali lagi, bacanya shengmu, artinya inisial atau bisa disebut huruf konsonan. Oke, kita belajar shengmu yang pertama. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kotak-kotak yang isinya merupakan huruf. Oke. Nah, cara membacanya Oke, ulangi ya, karena mungkin terlalu cepat. Oke, kita lihat di sini. Oke, D dibaca T, jadinya kemudian T dibaca TH, jadinya T. Terlihat perbedaannya ya teman-teman. T dibaca TH, T. Oke. Kemudian M seperti bahasa Indonesia, bacanya M seperti biasa. Kemudian F seperti bahasa Indonesia juga ya, dibaca F. Nah, kemudian yang berbeda adalah D. D ini dibaca T. Oke. Nah, kalau misalnya D dibaca T dibaca apa dong maksudnya? Oke, T dibaca TH, T. Oke. Kemudian M dibaca N, seperti bahasa Indonesia biasa ya. Kemudian L dibaca L, kayak bahasa Indonesia. G, nah ini G yang berbeda teman-teman. G dibaca K. Oke. Nah, ketika G dibaca K, jadi K dibaca apa dong maksudnya? K dibaca K, ada hanya dibaca KH, K. Oke. Kemudian H dibaca apa maksudnya? H tetap dibaca H seperti bahasa Indonesia, tapi harus bersih H. Oke. Kita contohkan misalnya di sini kita pasangkan dengan huruf A. Oke, kita pasangkan dengan huruf vokal A. Bagaimana membacanya? Seperti ini. Pa, ha, ma, fa, ta, ha, ma, la, ta, ka, ha. Oke, sampai sini mungkin bisa ditirukan teman-teman. Oke, langsung ulangi ya. Sekarang langsung pasangkan dengan huruf vokal E. Oke, misal dipasangkan dengan huruf vokal E, jadinya E, K, M, F, T, H, M, L, K, K, H. Oke. Teman-teman bisa ulangi ya, langsung bacakan satu-satu. E, H, M, F, T, Oke, udah bisa ya teman-teman. Nah, untuk lebih mudahnya ada 3 huruf yang dia ditambahin ke cara bacanya, yaitu huruf yang warnanya pink. Ini teman-teman yang kotaknya warnanya pink, atau kita bisa singkat dengan singkatan KTP, K
Jadi tiga huruf ini dia bacanya ada hanya di belakang. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada ini final, atau kita bisa sebut sebagai huruf vokal. Nah, huruf vokal dasar dalam bahasa Mandarin itu ada 6, teman-teman. Nah, 6 ini terdiri dari 6 kotak yang paling atas. Ada A, O, E, I, U, dan I. Oke, nah I itu sendiri adalah seperti ini. Cara membaca I kan kita dalam bahasa Indonesia nggak dapat ya, teman-teman. Nah, caranya yaitu dengan kita seperti membaca I tapi nonyong, oke? Kita membaca I tapi nonyong. Jadi gimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Coba dikatakan di rumah masing-masing ya. Oke, kita mulai dari huruf A. A bacanya seperti huruf A biasa ya. A. Oke. Kemudian O seperti O biasa. Kemudian O. Selanjutnya ada I. Selanjutnya ada U. Dan yang terakhir, kita praktek bareng-bareng teman-teman. Kita seperti mengucapkan huruf I tapi nonyong. Jadi I, oke, I, harder. Teman-teman boleh dicoba ya di rumah. I, oke. Nah, selanjutnya di bawahnya merupakan turunan dari 6 huruf utama, huruf vokal utama. Nah, kalau misalnya A, Au, An, Wa, oke, bisa dibaca Au, An, Wa, oke. Kalau misalnya ini E, N, Wan, oke, E, N, Wan. Selanjutnya ada Al, O, Wa, O. Selanjutnya ada In, Wan. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Al, E, Al, O, Wa, O. Kena, bisa? Ini ada An, In, O. Dan terakhir ada Y, On. Oke. Teman-teman bisa boleh membaca secara horizontal atau vertikal. Nah, sembari diulang-ulang ya teman-teman di rumah supaya lebih lancar dalam membaca dan juga berbicara bahasa Mandarin. Oke, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting dan juga menjadi pembeda antara bahasa Mandarin dan bahasa lainnya. Jadi dalam bahasa Mandarin itu ada yang namanya shuangdiao atau kita sebutnya sebagai nada. Nah, dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari 4 nada, teman-teman. Nada yang pertama disebut sebagai nada 1. Gimana cara bacanya? Kita lihat di sini nada 1 itu datar ya, teman-teman, datar. Oke? Ketika datar seperti ini, kita bacanya juga datar. Oke. Kemudian nada 2, karena dia seperti naik ke atas, kita bacanya juga sama teman-teman. Caranya yaitu dia naik ke atas. Oke. Bisa ditirukan ya teman-teman. Kita mulai dari nada 1 lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada yang kedua. Oke. Selanjutnya kita ke nada 3 nih. Nada 3 ini agak sedikit sulit ya. Kita dari atas ke bawah, kemudian ditarik ke atas lagi. Bagaimana cara membacanya? Teman-teman bisa lihat laushe, kemudian ditirukan. Oke? Cara membacanya adalah sekali lagi ya. Oke? Sekali lagi. Oke, teman-teman bisa ya mendengarkannya di rumah. Kemudian yang terakhir, nada 4. Nah, cara membaca nada 4 ini seperti orang marah-marah, seperti orang membentak. Nah, gimana caranya? Seperti ini. Oke? Terus seperti orang marah-marah. Oke, gimana kalau misalnya huruf vokal yang lain? Oke, kita baca satu-satu ya dari huruf vokal A sampai huruf vokal terakhir.
Nah, teman-teman bisa runutan ya di rumah nanti. Yang pertama ada A, A, kemudian A, A, kemudian ketiga A, 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 yang terakhir A, nada 4, A. Oke, selanjutnya ada O. O nada 1 gimana? Seperti A nada 1 tadi ya, tapi dibentuknya O. Caranya datar. O, O. Oke, bisa diberikan ya di rumah. Kemudian ada 2. O, O. Oke. Nada 3. O, 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 O. Oke, selanjutnya ada O nada 4. Seperti orang marah-marah dibentak O. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, berikan sekali lagi. O, 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 O. Oke, nah, selanjutnya ada E, 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 kemudian E, ada 1 ya, ada 2 ya. Kemudian yang ketiga yang terakhir seperti orang marah-marah ya, tapi dalam beberapa huruf dalam bahasa Mandarin kita bacanya bukan jadi kita coba kalau misalnya kita memakai yang ketiga ya dengan ada 4 hanya I nada 1 I nada 2 I nada 3 I nada 4 I kemudian U nada 1 U nada 2 U nada 3 U nada 4 seperti tadi harus seperti orang marah-marah Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu U yang ada titik 2 di atas seperti yang Laushe ajarkan sebelumnya ya. Kalau misalnya ada titik 2 di atas kita bacanya seperti huruf I tapi ngomong mengoncongkan giginya. Jadi teman-teman kalau misalnya praktekkan gak usah malu-malu ya, kita mengoncongkan gigi bersama-sama I nada 1 I kemudian nada 2 I oke. Nada 3 I nada 4 I oke. Sampai di sini bisa ya teman-teman. Oke, nanti jangan lupa diulang ya untuk dipraktekkan. Nah, yang keempat ada yang namanya injil ini artinya adalah suku kata. Oke, yang awal kita sudah belajar namanya shong atau inisial atau huruf konsonan. Ada p, dan lain-lain. Kemudian kita juga membahas yaitu imo, sudah kita bahas ya sebelumnya. Ada a, o, i, ai, dan lain-lain. Kemudian kita juga sudah membahas shungpiao artinya nada. Ada nada 1 yang datar, kemudian nada 2 yang agak naik sedikit, kemudian nada 3 yang dari atas ke bawah, di bawah ke atas lagi, dan nada 4 yang seperti orang marah-marah. Kita kali ini akan belajar injie artinya suku kata. Nah, jadi dalam bahasa Mandarin itu juga ada suku kata teman-teman. Nah, contoh di sini ada pa, ho, ni, hai. Oke, sekali lagi ya, pa, ho, ni, hai. Oke, nah suku kata ini biasanya menandakan satu hansil dalam bahasa Mandarin. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Oke, nah pertemuan kali ini sampai di sini.